Betul, tidak ada sulit-sulitnya. Ya kan? Makanan cukup, ujian dapat nilai bagus, uang banyak, semua yang kita inginkan tersedia, nggak ada yang susah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ujian yang sesungguhnya dari iman kita adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan ketika kita tidak merasa baik, ketika semuanya tidak beres dan hancur, buruk, kacau, dan bahkan kita tidak lagi bisa merasakannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Allah sering mengambil perasaan-perasaan kita untuk mengajar kita beriman. Betul? Saudara pernah ngerasa kayak kosong gitu? Ngerasa kayak kemarin rasanya saya pulang gereja beriman banget deh, gitu gak? Begitu kita menghadapi hari itu, kayaknya saya adalah orang paling tidak beriman sedunia. Pernah dalam keadaan seperti itu? Adalah hal yang dibuat oleh Tuhan. Perasaan-perasaan itu diangkat untuk apa? Untuk menguji hati kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Amin. Perhatikan baik-baik. Ini makin lama makin asik nih. Oke. Nah, saya ada dua saran. Dalam keadaan seperti ini Tuhan sedang mengajar kita untuk mempercayai Dia. Ia memberi kesempatan kepada kita untuk mempercayai Dia. Untuk itu saya ada dua saran. Yang pertama itu buatlah jurnal rohani. Saudara tahu jurnal? Jurnal itu artinya catatan perjalanan. Dalam program 40 Days of Purpose ini saudara dianjurkan untuk menulis perjalanan 40 hari atau jurnal, diberikan dalam paketnya masing-masing. Jurnal ini, sekali lagi saya perlu jelaskan, jurnal itu bukan semacam catatan harian yang seringkali kita dengar. Saya sih dengar ya, gak pernah nulis seperti itu. Dear Diary, selamat pagi, apa kabarmu? Hidupku hari ini baik sekali. Burung berkicauan, matahari terbit cerah. Apa yang akan kuperoleh hari ini? Apakah aku akan... udah, jangan. Kesannya biasa banget tulis diary gitu. Ya, bukan seperti itu. Itu nggak ada maknanya. Itu tidak akan membawa faedah yang banyak kepada kita kecuali memberikan kepada kita keahlian untuk menulis dan menjadi lebih puitis. Ya enggak? Nah, yang dimaksudkan jurnal itu perjalanan rohani adalah menuliskan catatan-catatan di dalam perjalanan kita. Saya ulang, menuliskan catatan-catatan di dalam perjalanan kita. Hal apa saja yang telah terjadi di dalam hidup kita, pelajaran-pelajaran apa yang kita peroleh dan apa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan jurnal. Menuliskan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumuli. Itu yang disebut jurnal. Pelajaran apa yang kita peroleh. Ini ada ayat firman Tuhan yang Bilangan 33 ayat 2 ya. Bilangan 33 ayat 2 menuliskan. Musa menuliskan. Jadi ditulis, bukan mengingat-ingat, bukan. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai kitab Tuhan. Jadi perhatikan, Musa menulis dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Di dalam hidup kita bisa seperti itu, nggak ada tempat persinggahan, betul nggak? Atau jalan terus enggak. Di dalam hidup kita ada tempat persinggahan. Di setiap tempat persinggahan itu, di masing-masing tempat persinggahan itu, kita menulis, kita mencatatkan. Saya bisa mencatatkan berbagai macam hal. Jurnal pribadi saya seringkali saya sampaikan kepada saudara. Suatu waktu saya kelas 1 SMA, saya tertarik kepada seseorang, cekit namanya. Gak boleh diomongin, nanti bubar jalan. Ya, nanti saudara tiba-tiba kenal, ini seangkatannya si Bang Abang namanya ini, ya kan? Nggak seru. Terus kemudian saudara ngomong sama dia kan, wah, ya seru ya. Nah, di dalam perjalanan itu sangat baik. Kenapa saya bisa tertarik kepada dia? Gitu kan ya? Hal apa yang membuat saya jatuh? Apa yang membuat saya terikat? Dan catatan-catatan itu merupakan catatan kekekalan di dalam hati saya. Itu keren banget. Oke, itu yang rada jauh. Beberapa hari ini saya menuliskan catatan jurnal pribadi saya di dalam blog. Kalau pagi-pagi saya nggak ngomong di dalam blog, siapa tahu mungkin karena udah agak dewasa nggak terlalu paham. Nah seperti itu kali ya. Tapi untuk saudara saya ngerti blog kan? Kayak semua ya, oke lah. Itulah gitu ya. Ya, saya menuliskannya di dalam blog itu ada saya buat yang ada dalam private-nya. Jadi kalau saudara masuk ke blog saya, itu ada juga yang nggak semuanya saya buka.
Itu jangan dihack ya. Itu saya menuliskan dalam catatan saya 2010 begini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu kira-kira, saya buka lagi dan saya lihat lagi, wow, benar banget ya. Itu menumbuhkan semangat saya, itu menggairahkan saya kembali, itu menggugah saya kembali. Itulah manfaat jurnal rohani. Satu kesaksian yang saya dengarkan, yang saya dapatkan itu ada seorang, saya lupa apa, kalau nggak salah dia pengacara ya, bukan pengusaha, dia pengacara, dan disebutkan bahwa dia mulai menulis jurnal dari umur sekitar 19 tahun. Dalam salah satu perjalanan hidupnya disebutkan dia pernah mencoba untuk menyerahkan persekutuan. Pada waktu itu saya sedang tidak punya sama sekali, tetapi saya memutuskan, saya menetapkan hati saya untuk memberikan persepuluhan. Suatu waktu dia pernah menuliskan itu. Beberapa tahun kemudian dia terus kemudian menikah punya istri lah ya. Terus kemudian mereka ada di dalam keadaan keuangan yang sangat sulit. Setelah masuk ke dalam keadaan keuangan yang sangat sulit itu mereka berdoa di ruang tamu. Mereka berdoa di ruang tamu, mereka menangis dan mereka minta belas kasihan Tuhan untuk keadaan mereka. Setelah itu si laki-laki ini, saya lupa namanya, dia balik lagi, dia buka jurnalnya, dia buka catatan perjalanannya, dan dia menemukan apa yang tadi saya ceritakan. Suatu waktu di dalam kehidupan dia menetapkan untuk memberikan persepuluhan apapun keadaannya, dan dia lihat, oh begitu. Dan pada saat yang masa lalu itu bagaimana Tuhan menolong dia dan meluputkan dia. Itu meneguhkan dia kembali, membangunkan dia kembali, dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dulu pernah dia lewati. Dan terbukti kembali di dalam kehidupannya dia bagaimana Tuhan memberkati dia. Ini manfaat jurnal rohani. Saudara boleh tulis, buat catatan. Saudara suka blog boleh di blog. Saudara suka apa namanya tulisan tangan. Tapi buatlah catatan perjalanan di dalam kehidupanmu. Pada saat kau menemukan persimpangan, ya enggak? Dan saudara perhatikan suatu waktu, saudara baca kembali catatan itu akan menjadi berkat buat sangat banyak orang. Pertama saya percaya itu akan menjadi berkat buat saudara. Dan berikutnya kalau saudara membuka catatan itu untuk orang lain, saya percaya itu akan sangat menjadi ada apa banget ngomongnya? Menjadi berkat, sangat berkat, menjadi berkat yang besar sekali untuk banyak orang. Itu yang pertama, membuat jurnal rohani, membuat catatan perjalanan yang rohani. Dan yang kedua ini dari 2 Korintus 4:17. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya ulang ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kau ada di dalam masalah, ada di dalam kesengsaraan, yang kedua ingatlah tentang ini, yaitu ingatlah tentang upahnya. Tentang apa? Upah. Ingat tentang upah. Disebutkan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kamu. Saudara pasti pernah, saya mau mulai menghakimi ini pakai pasti pernah. Saya pernah, sering malah. Suatu waktu saya lihat hasil ujian saya dapat nilai D. Terus kemudian dalam pikiran saya apa? Seandainya saja saya beberapa waktu yang lalu saya tambah belajarnya setengah jam aja, benar nggak? Atau pikiran, aduh seandainya saya tambahin baca bukunya 1 bab lagi aja yang itu tuh, gitu. Pernah gitu? Temenin dong. Pernah? Betah. Terima kasih untuk temenin saya dekat banget bersama. Saudara bayangkan, itu perasaan menyesal yang luar biasa. Pada waktu kita ngejalaninnya kita mungkin seperti merasa tersisa, benar nggak? Wah ini kapan selesai ini kok belajar ini udah. Whatever will be gitu ya. Ya kan? Ya tentu saudara bayangkan suatu waktu nanti kita di surga, jangan sampai kita menyesal seperti itu dan kita berpikir seandainya dulu saya tidak berpikir seperti itu dan saya lulus dan saya lulus
yang akan saya peroleh. Bahwa Tuhan mengasihi kita.